there's a bomb on a bus. If it drops below 50, it blows up. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, sekarang sudah bergabung dengan saya kembali, teman kongko BB69 nih, yakni admin dari Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo, selamat malam. Apa kabar Mas Bebe? Kabar baik? Sehat-sehat. Gimana? Apa nih Mas yang kita mau bahas di podcast kali ini nih Mas? Kayaknya harus nuansanya harus yang lebih memorable ya Mas kayaknya ya. Betul. Kita nih kalau berharap nih kan kebetulan nih Doraemon nih kan lagi main di bioskop nih. Jadi kita mau Iya. mau pinjem mesin waktunya lah ya. Boleh. Supaya kita bernostalgia nih, kita pinjam mesin waktunya untuk kembali ke tahun 90-an nih. Karena itu banyak sekali film memorable, tapi hari ini kita akan membahas salah satu film yang cukup fenomenal di zaman itu. Sebuah film yang sangat fenomenal tuh. Yes, bahkan membuat para pria-pria zaman dulu itu mengikuti potongan rambutnya. Itu bahkan aku 5 tahun ya selalu bilang Mas, gunting apa nih Dek? Speed Mas. Iya beneran loh. Ada dua dulu Mas, gue ingat Mas, ada 2 film yang gue jadi emang dari dulu gue udah suka film sih Mas ya dari kecil ya. Di umur berapa tahun tuh gue selalu bilang tuh model Speed Mas. Satu lagi tuh model film Mas yang sempat booming Mas, cowok Mas. Model apa ya? Ada satu yang sejamanan itu. Wah, nggak tahu tuh gue. Apa tuh? Mission Possible Mas. Oke. Yang ke satu itu sempat ngetren loh. Itu gue inget banget tuh, itu model 321 tuh model namanya. 321 iya ukurannya. 3 tengah betul. 3 bener. Tengah 2 sama 1 yang samping betul. Iya. Jadi 3 di atas, 2 di tengah, 1 di bawah, cepat gitu menurun. Betul. Tom Cruise itu bener. Ada 321 betul. Ya, itu namanya 321 tuh model 321. Kalau itu kan Speed. Abri dia bilang. Enggak, bukan jangan kayak Abri terbotak model kayak Speed. Gitu dulu bilangnya dulu kan. Waduh, iya betul. Itu sih sebenarnya sih rambutnya si Keanu Reeves sih saat itu sih sebenarnya sih standar ya. Cuma dia mukanya cocok kali ya kayaknya ya. Entah kenapa. Rambut seperti itu cocok. Betul. Jadi tuh orang tuh kayak pengen rambut kayak gitu. Padahal untuk orang yang besar kayak saya waktu itu, event bertubuh besar kayak saya itu waktu dicukur kayak gitu malah jadi bulat. Kok beda? Makanya kalau tipe-tipe gitu memang kadang-kadang apa ya bahasanya ya, kadang kalau kita salah tangkap jadi muka kita kelihatan gede malah ya Pak ya. Aduh, iya Speed, betul Speed. Terus habis itu Speed itu film memorable banget pas bagi gue tuh memorable banget tuh. Bagi Mas juga gue rasa ya. Ini satu film yang cukup memorable nih yang di tahun ini kan beredarnya tahun 94 ya. Tahun 94 iya. Terus habis itu ini mungkin nih salah satu puncak kejayaannya si Keanu Reeves kali ini ya. Berarti yang bukan puncak kejayaan tapi dia ini batu loncatan yang paling besar ini di sini nih. Iya. Pendobraknya nih. Walaupun sebelum-sebelumnya itu dia udah main di banyak film sih. Tapi ini salah satu pendobraknya terus sama si Sandra Bullock ya. Sandra Bullock ini Sandra Bullock ibaratnya di sini dia jadi Cameron Diaz-nya tuh di The Max ya ibaratnya ya. Betul. Dan jadi ini baru muncul tapi akhirnya sekarang jadi terkenal gitu. Dan ini cukup membantu dalam arti loncatan untuk si Sandra Bullock ini ya. Iya. Emang chemistry-nya patut diakuin tuh termasuk chemistry terbaik sih di dalam sebuah film sih mereka itu saat itu sih ya. Betul. Chemistry. Betul, dan dalam arti memang ini kan kalau dalam segi cerita kan ini kan bisa bilang ini cerita thriller ya. Nah ini kalau sebagai apa? Sebagai sinopsis sedikit aja nih, ini sinopsisnya ini kurang lebih seperti ini. Maksudnya ini ada satu teroris atau istilahnya ada satu penjahat ini
yang dia itu merangkai bom ya, dan ternyata itu bomnya itu ditaruh di dalam bis, di bawah bis itu, di mana bisnya itu tidak boleh dalam arti dibawa lebih atau kurang daripada kecepatan yang dia pasang tuh. Istilahnya kalau dia lebih atau kurang itu atau berhenti, istilahnya dia akan meledak istilahnya. Dan dia nggak boleh 80 km per jam kalau nggak salah, 50 miles per hour. Lebih dari 80 km ya? Nggak boleh kurang 80 km per jam tuh. Jadi kalau misalkan kalau dia udah gas tuh 80 km per jam, nah bom itu aktif. Nah setelah diaktif, kalau lu ngerem aja terus di bawah daripada level kecepatan itu, lu akan meledak. Kan salah satu kan yang ada bis tuh yang tiba-tiba ngerem, tiba-tiba meledak ya. Yang pertama tuh ya. Nah, jadi kan itu kan kebetulan tuh ada tim siapa si Keanu Reeves tuh, si Jack Traven tuh yang harus memecahkan kasusnya si Jack ya. Nah, itu terkenal tuh Jack tuh. Terus habis itu katanya ciri khasnya baju putih ya. Nah, terus habis itu kan dia kan kebetulan itu ada si Sandra Bullock kan, dia kan memerankan Annie Porter ya, dan dia ada di dalam bis itu kalau nggak salah ya, dan dia akhirnya itu jadi ibu rumah tangga biasa ya, jadi tiba-tiba orang yang habis belanja gitu, naik itu biasa ya. Dia habis malam habis belajar mobil kalau nggak salah, gagal apa gimana ya, dan dia itu harus gantiin supir busnya karena terluka kalau nggak salah tuh ya. Nah ini seru sih nih, karena dia kan si Jacknya harus berpacu dengan waktu, para polisinya juga harus bisa mutar otak, karena ternyata kan penjahatnya ini kok tahu nih sepak terjangnya daripada orang-orang di dalam bis, kok tahu nih kok polisi mau masuk ke dalam bisnya, dalam arti kan gitu ya, inget gak? Jadi mereka harus cari akal nih. Itu salah satu penjahat yang waktu gua itu Mas ya, waktu 4 tahun lalu gue bikin 10 penjahat all the time yang gue suka ya, villain, the best villain ya. Itu si Dennis Hopper tuh masuk loh. Gue masuk peringkat berapa tuh gue tuh, Dennis Hopper ya. Bagi gue dia toko yang penjahat yang jenius banget di sana ya. Betul, dan penjahat yang tenang, maksudnya nggak geradak geruduk ya. Iya, nggak gerak geruduk, dan kayaknya tuh pinter gitu, jenius gitu penjahatnya. Betul. Nah, sekarang waktu itu lu ingat gak ketika lu pertama kali nonton film ini nih, atau istilahnya kesan lu waktu nonton film ini apa nih? Pas lu selesai nonton film ini, lu merasa apa? Gue merasa tuh akhirnya tuh membekas sampai sekarang nih ya. Jadi saya membuat traumatik di gue, bukan traumatik sih, membuat sanubari gue kali ya. Sanubari gue tuh semakin mengukuhkan tuh, gue demen film-film ini jenis seperti ini Mas. Film itu Mas semakin mengukuhkan Mas. Semakin mengukuhkan gue, serius. Itu salah satu film yang ibaratnya gue masih kecil banget di sana Mas, masih kecil ibaratnya Mas. Mungkin masih SD kali Mas. Jadi langsung masih kecil banget. Langsung berasa ingin jadi kayak si Jack gak? Ya pastilah, soalnya rambutnya jadi dicepakin ya. Tokoh superhero terus kayaknya cool kayak gitu, kayak tuh termasuk ngebawa kita tuh ke psikologis kita juga kena tuh Mas. Betul. Gitu. Terus habis itu juga emang ini sih pinter sih, dalam arti kalau pas waktu itu gue inget tuh pas abis nonton film ini, kalau nggak salah gue nonton di bioskop ya, dan itu benar-benar bioskopnya. Laserdisc ya, bukan ya, bioskop ya. Bioskop. Dan itu benar-benar saya emang membekas sih, dalam arti wah keren nih, sampai saya ngebayangin segala macam. Kalau jago nih, hebat banget nih, dalam arti ya. Terus habis itu juga pada masanya film seperti itu yang harus kita memacu kendaraan kayak gitu-gitu ibaratnya nggak ada ya. Nggak ada itu, iya. Dan istilahnya ya itu tadi, itu premisnya itu untuk masa saat itu ya nggak ada, dalam arti lu harus mempertahankan kecepatan lu segala macam, atau lu meledak istilahnya segala macam, itu nggak ada sambil memutar otak nih. Iya. Bahkan film yang Fast and Furious kan ada tuh yang model-model kayak itu di Fast Furious ke-7 atau ke-8 ya, yang dia harus si siapa yang udah meninggal tuh namanya? Si Brian. Nama asli siapa?
Ntar ya, nama aslinya siapa ya? Kok lupa Paul ya. Walker. Paul Walker, betul. Ada tuh gue ada teringat adegan itu tuh ada yang mirip kayak film Speed menurut gue ya, waktu dia mengemudikan bis tuh yang dia harus melawan penjahat, tapi ngelawan penjahat sih ya. Tapi kalau nggak salah dia harus kayak mengemudikan bis itu secara stabil dan akhirnya dia terbang tuh. Ada sedikit loncatnya, gue ngingetin gue sebenarnya kayak film Fast and Furious sebenarnya, tapi yang lebih membekas tuh ya filmnya si Speednya ini nih. Ibaratnya ya, sampai ibaratnya kita kalau compare apple to apple sama Fast and Furious, tetap itu lebih kena ke otak gue tuh yang itu Speed. Karena emang bener kan, sih. Soalnya kan ada adegan loncatnya juga kan, yang besi kan terbang ada kan di Speed kan. Oh, di Speed ada yang terakhir, ada kan. Iya. Nah ini juga di beberapa film tuh kalau nggak salah di film taksi juga ada tuh yang mobilnya lompat ke antar jembatan belum jadi tuh. Itu ada dan itu emang ya dalam arti ya kita ketawain nih, maksudnya kita ketawain nggak masuk akal nih lompat, tapi ya dipakai juga di beberapa film sih. Yang paling gila adegan terbang tuh gak mas? Ini film paling gila mas, yang gila saudaranya enak banget mas. Yang Fast and Furious mas, yang loncat dari gedung ke gedung mas. Oh, gedung-gedung ya, yang pembuka yang di gedung ke gedung tuh ya. Gila ya itu ya, bisa gitu ya. Ya itu kan buat hiburan. Nggak akal dong. Iya. Tapi Speed itu lebih kena lu, bener tuh Speed yang itu tuh. Dia reaksi, dia panik ya, si Jack Traven itu kan panik itu, si Sandra Bullock juga panikan juga lagi, gue ingat banget tuh panikan dia di bus ketakutan. Terus ada kayak kalau ada karakter penumpangnya juga yang gimana gitu kalau salah ya. Ada yang ada karakter penumpangnya nyebelin istilahnya kan, yang istilahnya bikin rusuh lah tuh, yang ada yang nenek juga, terus ada juga. Jadi saya yang bikin kacau, yang istilahnya yang mau menyelamatkan diri sendiri, istilahnya kan ada kan ya, kalau inget-inget tuh ya, malah ngacauin penyelamat, mau keluar cepet-cepet. Iya. Malah jadi akhirnya ketahuan ya kalau nggak salah ya. Si Mas Bebe nonton berapa kali kok boleh jujur mas sampai sekarang mas Speed? Lebih dari 2 gak? Lebih dari 10. Serius? Lebih dari 10. Ini kan tahun 94. Tahun 94 pas baru keluar aja itu gue ingat ini kan salah satu yang sering diputar di TV juga ya. Betul, di TV swasta. Terus habis itu gue ingat juga penyewa beli VCD, beli kayak gitu sih, nonton misalnya nyewa awal-awal kan segala macam itu sih. Terus habis itu sempat keluar di DVD-nya. Nah itu kan gue tonton lagi tuh, gue lihat kualitas dari gambarnya segala macam. Jadi kalau bilang 10 kali lebih sih nih, termasuk yang lebih dari 10 kali sih. Ya. Mantap, berarti mas juga suka ya mas ya. Cuman nih udah gue dalam setahun ini gue belum nonton sih, setahun 2 tahun kali ya. Di masa, dan gue inget tata visualnya juga bagus ya di masanya ya tuh ya, film itu ya. Tayangnya bagus tuh gue inget tuh. Ini kayak di TV waktu itu di TV kabel sempat diputar juga dan masih ditonton sih, masih enak sih. Berarti kalau salah mas ada adegan juga kalau salah di lift ya, yang dia lagi mau nyelamatin lift, film Speed bukan ya? Itu Speed ya yang ketabrak ya. Di lift yang dia ngejar si penjahatnya itu ya kalau nggak salah ya. Terus dia ada yang penyanderaan, kunci bukan? Yang disandera. Terus habis itu ada juga yang dijebak tuh di rumah kan, gitu kan. Iya. Yang tim SWAT dijebak di rumah segala macam, itu sih kita sih udah tahu tuh itu istilahnya. Tapi ya itu seru. Bagus, di Dennis Hopper itu pakai otak tuh, penjahat pakai otak banget tuh mas, udah tua di sana kan. Betul. Nggak pakai otot, nggak pakai strategi itu otaknya dia ya, tahu apa aja ya. Jadi ini pinter sih nih, jadi si Howard ya. Howard. Wah, itu gila, film tuh bagus mas, fitnya mas, tensinya terjaga banget dari awal tuh. Nah, kalau misalkan dari keseluruhan nih ya, berarti sebenarnya apa sih yang membuat film Speed ini lu bilang memorable banget, atau istilahnya lu suka nih dengan film ini nih? Sebenarnya apa sih? Bisa jelasin nggak?
mungkin di saat waktu gue kecil seperti itu Mas ya, mungkin zaman SD itu ya kayak nih satu film yang ngeklik yang seperti gue bilang tadi Mas, bikin gue tuh makin yakin bahwa gue nih sebagai seorang pecinta film itu lebih meyakinkan sih Mas, bahwa gue nih akhirnya tuh punya passion tuh di dalam dunia watching movie ya, nonton film ini, karena saatnya skip juga Mas, jujur Mas. Semakin kita tuh mengenal karakter kita, semakin kita yakin bahwa passion kita tuh ada di dunia penonton film, Mas. Halo? Kenapa tuh? Maksud gue apa nih yang ngebuat film ini menjadikan lu tanda kutip itu semakin meyakinkan nih? Apakah dalam artinya wah pasti kalau mungkin nih kalau cewek-cewek kan wah ngeliat si Keanu Reeves-nya gagah ganteng, kalau cewek kalau cowok-cowok, kalau itu cewek-cewek masih seperti itu, kalau cowok-cowok di sana gue di saat kecil saat itu masih di saat gue kelas 5 SD itu ya, gue tuh suka 3 karakter di sana langsung sekaligus Mas, nggak main-main Mas. Satu karakter jagoannya si Jack ini gue suka jujur. Kedua karakter antagonisnya itu gue dari kecil dari SD gue bisa tahu lu nih penjahat keren banget nih gitu, tau gak Mas? Itu SD lu ya, pola pikir anak SD. Satu, ketiga adalah romance-nya si ciumannya, apalagi ciuman di endingnya itu sama si Keanu Reeves tuh juga membekas di gue Mas itu Mas. Jadi kita tuh saat itu masih mikir, aduh boleh gak ya umur segini nonton film ciuman gini ya? Ngerti gak tuh Teh? Ngerti gitu. Iya serius kayak gitu. Jadi tuh ada 3 momen besar tuh, atau 3 apa namanya ya? 3 sebuah kejadian yang menurut gue tuh membekas sih. 3 hal. Iya benar. Karena emang film betul. Adegan ciumannya bener dong, memorable dong. Kalau gue sih nggak di saat masanya kok kita masih sedang bertumbuh besar gitu loh. Kalau gue sih nggak memorable itunya. Oke. Tapi sih ini sih memang nggak main-main sih ini filmnya. Berarti kan kalau kita lihat nih di dapat nominasi, dapat Oscar juga deh, dua pemenang kalau salah dia. Apa sih, best music atau apa tuh ya, best scoring music ya kalau salah ya, dapat dia deh Speed itu. Best sound sound effect deh, sound effect sih. Kalau salah sound effect. Duluan Speed daripada Matrix kan? Iya dong. Tapi kan si Keanu Reeves kan akhirnya kan terkenalnya awalnya memang gara-gara Speed itu baru Matrix tuh, muka cool ya, muka ngakawanya itu loh. Betul. Walaupun ya jadi tadi yang bilang itu kenapa si Keanu Reeves itu bisa bilang ini di film Speed ini sebagai batu loncatan yang benar-benar membantu dan melambungkan dia nih, dan melambungkan pemain lainnya ya. Tadi itu ada si Sandra Bullock ya, seperti itu sih. Iya. Nah, keren filmnya tuh. Kayak kalau boleh jujur ya, walaupun gue suka memorable sama film ini ya, kalau boleh jujur nih Mas, gue nonton terakhir film ini Mas ya, mungkin ada 10 tahun lalu kali Mas. Kayak gitu ya. Serius. Gue kayaknya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Nah, yang tadi gue bilang itu apa, Speed ini sebagai yang makin melambungkannya si Keanu Reeves. Padahal ini sebelumnya itu dia ini udah cukup terkenal nih. Waktu itu gue bilang itu kayak Point Break itu, gue nonton Keanu Reeves di Point Break itu gue suka juga tuh. Tapi dia ketutup dengan si Patrick Swayze tuh. Terus kan Bill and Ted juga, dia kan dari tahun 80-an ke 90-an itu dia ada tuh. Terus Bram Stoker, Dracula juga udah ada. Tapi ya ini nih kayak Speed ini yang benar-benar makin melambungkan dia dan menancapkan dia di dunia internasional kali bisa bilang ya. Iya. Nah setelah itu tuh film-film banyak tuh dia tuh berjejer tuh. Setelah itu ya banyak lah. Devil Advocate. Terus habis itu ada Walk in the Cloud. Terus Sweet November. Sweet November belakangan nih. Sweet November 2000-an. Kan? Bukan, Charlize Theron. Sama siapa yang dia sama Sandra Bullock juga apa ya? Ada film dia. Sama Sandra Bullock juga ya, apa ya?
Ada. Lake House yang diambil Lake dari film Korea ya. Iya itu juga ditunggu banget tuh dulu zaman pada masanya gue tunggu banget karena pengen lihat mereka berdua lagi kan saat itu kan kayak jarang banget kan. Iya, soalnya Speed 2 kan si Keanu-nya kan udah nggak main gagal, lagi. Dan nggak main lagi. Speed 2 gagal, terbukti gagal kan. Terbukti gagal karena ya memang mungkin ya itu amunisinya kurang ya. Iya. Dan kau boleh jujur ya mas, Speed 2 gue belum nonton mas, kau boleh jujur. Speed 2 gue nonton cuman sekali kali ya. Kurang ya, emang kurang. Kalau tuh penyandaran juga pasti ya. Itu cuma sekali loh gue nontonnya. Sekali apa 2 kali? Sekali kayaknya. Kurang sih. Kurang ya? Kurang. Tentang penyandaran juga bukan? Penyanderaan di apa? Kapal bot di ya? bot. Harusnya sih premis itu bagus ya, harusnya ya. Bagus, soalnya apalagi kan menurutku sih bagus. Kan ada Undershades juga kan mirip-mirip di penyanderaan di perahu juga kan. Iya itu keren, kalau Undershades bagus sih. Nah kalau yang ini nih Speed 2 nih ya mungkin entah Sandra Bullock udah nggak main kan? Speed 2 masih main dia. Sandra Bullock masih main? Main, itu kan salah satu film yang terburuknya dia juga tuh. Masih main dia, masih main. Nah, kayak apa berarti? Di Speed 1 nih yang hebatnya ini juga yang tadi dibilang ini emang gak main-main sih dengan budget kurang lebih itu $30 million ya, kurang lebih kan 30 miliar dolar itu. Terus habis itu tapi box office itu 350,4 million. 10 kali lipat. Ya gimana nggak nafsu untuk bikin yang keduanya. Kalau kata orang Tiongkok cuan sisi ya. Iya, itu mah bener-bener dia gagalnya kenapa mas? Yang kedua ceritanya kurang ya atau sosok si Keanu Reeves ya? Mungkin sih ceritanya kurang, terus sama mungkin sosok Keanu Reeves itu si Jason Patric itu nggak bisa gantiin si Keanu Reeves ya. Oh, Jason Patric ya? Nah, Jason Patric. Terus musuhnya Robert Patrick. Bukan, padahal itu musuhnya itu William Dafoe kan ya kurang lebih kan harus iya harusnya sih bisa ya sebenarnya. Nah seperti itu sih. Penasaran dia pengen nonton. Iya nih kayak gue juga kalau ngomong kayak gini gue jadi penasaran lagi nih. Kan kedua ya. Yang kedua. Gue belum nonton terus yang kedua gue belum nonton. Kayak sempat ada peralihan tuh gue lagi nggak demen film terus saya demen lagi tuh. Gue nonton itu udah lama banget loh. Udah lama sekali. Cuman sekali atau 2 kali kayak gue nonton deh. Dan gue bener-bener lupa film ini tentang apa nih. Oke. Ya itu nilai gue kalau misalnya itu film gue kasih nilai di masa saat ini, Speed itu masuk ke porsi gue 8,5 dari 10 kali mas kalau gue ya. 8,5 dari 10 ya. Iya untuk di masa saat ini masih bisa lah aku berikan 8,5 dari 10 karena cukup orisinil mas itu mas, cukup orisinil dia yang pertama kali tuh bikin ide seperti itu. Betul. Dan mas berapa? 8 sih, 8 masih 8. Oh lumayan tinggi. Oke. Ini sih bagus sih dalam arti dari yang gue suka nih, yang gue suka itu yang pertama itu dari premisnya tadi itu benar, masih premis itu cukup segar ya di saat itu ya, premis itu cukup segar. Itu cukup baru. Kedua itu naskahnya juga kuat dalam arti motivasi, terus habis itu antar perkembangan karakter antar yang ada semua nih, baik itu karakternya si Jack musuhnya atau si Sandra Bullock atau istilahnya karakter temennya tuh si Harry ya yang teman kerjanya. Nah itu juga nggak cuma tempelan aja nih, tapi ada membekas nih walaupun cuma sebentar tapi kita membekas nih kaptennya lah segala macam. Terus aksinya pun ya kalau menurut gue aksinya juga ini juga gila-gilaan juga sih menurut gue zamannya ya, kejar-kejarnya. Di masanya sound apa namanya bahasanya visual effect, kalau dulu bukan CGI ya, bukan visual efeknya bagus itu di masanya itu. Betul, dan itu nggak main-main itu belum ada CGI-nya itu kan nggak terlalu main yang benar-benar komputer ya. Dan itu benar-benar visual efeknya. Benar-benar keren sih tuh. Dan aksinya itu juga berimbang dengan ketegangan nih, dengan thrillnya istilahnya kan. Dimana kita ikut nih.
Iya, kita mikir, aduh, ini bensinnya mau habis, ini gimana, istilahnya kan gitu kan. Terus Ini gimana nih kalau ditambah macet? penumpangnya banyak yang bikin apa panik-panik semua ya. Iya, Bagus bagus bagus. lu bayangin aja nih penumpangnya ada yang egois, ada yang mau buru-buru, ada yang gimana, istilahnya kan gitu, Nenek-nenek iya. ada yang nenek-nenek, istilahnya kan. Terus ya Terus itulah. kalau salah di tengah jalan ada yang mau dia negosiasi ya untuk ngeluarin ya. Ngeluarin yang untuk nggak terlalu berat biar nggak terlalu berat ya. Ini ada aja ya. Seingat gue gitu ada tuh. Bener gak sih ada yang biar nggak terlalu berat ya? Kalau Bebannya ya. kalau nggak terlalu berat sih, kayak gue agak lupa sih itu. Itu kayak Ada yang dia mau terbang atau apa dia harus kata dia harus jembatan itu dia harus loncatin gitu ibaratnya tuh. Jadi kalau mau loncat kayaknya ada tuh. Oh itu secara diam-diam deh tuh kayaknya itu yang dia harus lewat kolong segala macam kan tuh, inget gak? Kayaknya ya. Dan kalau nggak salah para numpangnya awalnya juga dia nggak mau kasih tahu kan lagi ada bom kan, dia berusaha tenang kan. Awalnya dia nggak mau kasih tahu kan si Jack itu kan ya. Dikasih tahu numpang kan, awalnya nggak dikasih tahu dikasih tahu pakai apa tulisan pakai kertas gitu, tulis seingat gue sih seperti itu. Nah ini memang ini harus keren nih, benar-benar keren nih. Nah sekarang nih kalau Mas Watching nih disuruh mempromosikan film ini kepada generasi saat ini pendengar nih, yang istilahnya yang mungkin tahun 1994 bahkan mereka belum lahir, gimana nih? Kalau menurut gue sih generasi saat ini harus nih buka-buka perpustakaannya atau buka-buka film-film lama, model-model film speed ya. Ini akan nyatanya tuh apa ya, di masa film-film kayak speed gini yang seperti tadi kita bilang ya, visual efeknya, terus kenaturalan dia punya kenaturalan dia punya aksinya tuh menurut gue tuh nggak kalah sama yang sekarang. Kayak gitu. Jadi harus wajib nih yang belum nonton, apalagi yang lahir tahun di atas 95 nih, coba, ini film legenda banget yang kalian harus tonton, Speed. Si betul. Model rambut yang sempat ngetren tuh di masanya tuh. Dan cewek-cewek kan pada tergila-gila kan, Keanu Reeves kan dulu kan makanya ada jargon kan, dulu ada Brad Pitt, lu pikir lu Keanu Reeves, ada kan sempet kan Keanu Reeves kan, dulu kan ada Brad Pitt, ada Keanu Reeves lu sebutan menurut gue ya. Ada jargon di sekolah-sekolah gitu kan dulu zaman saya, lu emangnya lu Keanu Reeves, ada kan kayak kita Andy Lau, Keanu Reeves kan gitu kan dulu kan. Ini bandingin buat bercandaan ya. Iya, Keanu Reeves, Brad Pitt, Andy Lau tuh nggak jauh-jauh tuh tiga itu tuh. Betul. Andy Lau. Nah, jadi ini mereka yang sekarang sangat menyukai John Wick nih harus nonton sebelum dia menjadi John Wick nih. Jauh sebelum menjadi Neo bahkan. Jadi sebelumnya itu dia jadi tokoh Jack nih, si Keanu Reeves. Iya. Oke. Jadi ini adalah satu film yang harus ditonton walaupun udah berpuluh-puluh tahun kali ya kita bilang ya, 26, 27 mau masuk ke 27 tahun ya, 26 tahun ya. Berarti udah silver nih, udah ulang tahun silver nih. Tapi ya masih layak untuk ditonton, untuk dilihat nih, di mana filmnya itu dari tadi yang gue bilang itu dari segi apapun ini cukup kuat nih. Bahkan untuk ditonton ulang ini menurut gue sih nggak terlalu konyol sih, kecuali yang bus terbangnya. Kecuali bus terbangnya aja sih ya, tapi selain itu bagus semua sih. Oke. Oke, sekali lagi thank you banget Mas Watching untuk menjadi teman Kongko BB69 untuk membahas film memorable nih yang legendaris nih ya. Nanti kita harus pulangin mesin waktunya ke Doraemon lagi nih. Oke. Sekali lagi thank you banget ya Mas ya. Thank you banyak ya waktunya. Nanti kita mungkin bisa bahas film-film banyak banget Mas, tahun 90-an lagi yang bagus-bagus Mas, yang banyak harusnya bisa di otakku tuh muncul banget nih hari ini nih. Amin benar, nanti tinggal di list aja nih. Iya.
Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema yang berbeda. Thank you Mas, hasta la vista. See you.